Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gusti Rizda Kamalia, Muhammad Fatur Rahman, Milda Gusnadani, Milda Angkasa, dan Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Kepada teman-teman, silahkan simak video kami. Happy watching guys. Pengertian asuransi syariah. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance yang artinya pertanggungan. Sehingga ada juga yang mengatakan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian antara pihak tertanggung atau nasabah dan penanggung atau perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah di masa mendatang. Agar mendapat jaminan asuransi atas risiko yang mungkin terjadi, maka pihak tertanggung harus membayar premi kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko di antara peserta asuransi, di mana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya. Sejarah asuransi syariah. Asuransi syariah tidak bisa lepas dari namanya asuransi konvensional yang terlebih dahulu berdiri dan berkembang. Ide Clayton tentang asuransi muncul sekitar 3000 tahun sebelum Masehi atau pada saat zaman Babilonia. Asuransi tumbuh di negara barat, kemudian berdirilah Lloyd's of London sebagai awal tumbuh asuransi konvensional. Berkembangnya Lloyd's secara pesat, muncul asuransi konvensional yang lain yang hingga memberikan fasilitas yang sangat besar untuk mencari untung. Norma-norma sosial yang mendasari awal sudah mulai dihilangkan. Kedudukan asuransi konvensional ini apabila kita lihat dari hukum Islam, termasuk akad yang haram sebab tata caranya yang mengandung riba, masyhur dan ghar. Atas dasar ini maka dibentuklah asuransi syariah yang dasarnya sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan asuransi syariah bertumbuh dengan berdirinya The United Insurance Company pada tahun 1968. Selanjutnya, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mulai mendirikan juga. Di Indonesia sendiri, asuransi syariah dimulai dari Bank Muamalat pada bulan Juli tahun 1992, menjadi alasan bagi kalangan investor untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya adalah lembaga asuransi pada 27 Juli 1993 dibuat dan dibentuk tim pembentukan Tafakul Indonesia yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tunggu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, beberapa orang anggota Tepati bertolak ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam. Pada Oktober tahun 1993 diadakan seminar nasional di Hotel Indonesia. PT Syarikat Tafakul Indonesia berdiri dan ditunjuk menjadi holding company. Selanjutnya, PT Syarikat Tafakul Indonesia mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Tafakul Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1964 dan PT Asuransi Tafakul Umum pada 2 Juni 1945. Tahun 2001, semakin banyak muncul asuransi Islam lainnya yang searah dengan syariat Islam, yaitu Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Beringin Life Cabang Syariah, Mubarakah Syariah, Trivakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, dan masih banyak lagi tahun ke tahun.
Dasar hukum asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Prinsip asuransi syariah. Yang pertama, prinsip bekerja sama dan saling membantu. Sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudaranya yang lain, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nabi SAW mengajarkan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan kebutuhan hidupnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, prinsip saling bertanggung jawab. Banyak hadis Nabi SAW yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain ibarat satu badan yang apabila yang satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan, tidak dapat tidur dan terasa panas. Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis. Rizki Allah yang berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, prinsip saling melindungi penderitaan satu dengan yang lain. Semua peserta asuransi harus berprinsip bahwa tidak sempurna iman seorang sehingga ia tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Komitmen membela dan saling mensejahterakan sangat diharapkan tercipta melalui keikutsertaan pada tafakur. Selain ketiga prinsip yang telah diuraikan di atas, Qarnain Perwatatmaja menambahkan satu prinsip yang lain, yaitu prinsip menghindari unsur gharar, nasyir, dan riba. Asuransi syariah. Asuransi syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama asuransi ta'awun dan yang kedua asuransi niaga. Penjelasan dari asuransi ta'awun ini, asuransi ta'awun termasuk akad asuransi tabarru, maksudnya sumbangan sukarela yang bertujuan untuk saling bekerja sama di dalam menghadapi mara bahaya dan ikut hadir di dalam memikul tanggung jawab ketika terjadi bencana. Sedangkan asuransi niaga ini terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi umum atau kerugian dan asuransi jiwa. Di sini penjelasan dari asuransi umum dan asuransi kerugian. Asuransi umum atau asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian berupa barang atau benda yang dimilikinya. Dan asuransi jiwa ini adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi bahwa apabila nasabahnya mengalami kematian dalam hidupnya,
selanjutnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunannya. Manfaat asuransi. 1. Ada rasa aman dan perlindungan. 2. Bisa menjadi tabungan. 3. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasinya yang sesuai dengan syariah terhadap suatu bidang usaha tertentu. 4. Berprinsip tolong-menolong. Tujuan akuntansi asuransi keuangan syariah. A. Dapat menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan ekonomi lainnya. Dengan menggunakan prinsip syariah ini yang mengambil dasar melalui konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam, agar kita bisa menggunakannya dengan sangat baik. B. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan yang baik. C. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang asuransi syariah. Semoga kalian dapat memahami dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching guys.